college manifest. Kalau kalian main Twitter, ada mahasiswa yang mengadukan nasibnya karena dia bingung. Kemarin bisa bingung uji apa yang harus dilakukan terhadap sebuah regresi, karena tidak semua uji ini itu bisa dipakai. Yang pertama dan yang kedua yang disebut dengan validitas dan reliabilitas itu adalah uji terhadap instrumen, bukan uji terhadap data. Itu kesalahan pertama, ya. Maka saya tidak akan menjelaskan uji validitas dan reliabilitas, karena itu adalah uji terhadap instrumen pengumpulan data. Contoh misalkan itu. Contoh, ya. Kalau kita pakai kuesioner, maka kita diharuskan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas terhadap si kuesioner tersebut. Tapi kalau misalkan datanya adalah data BPS, IMF, atau data yang sifatnya sebetulnya sekunder, maka sebetulnya tidak ada kewajiban bagi kita untuk menguji validitas dan reliabilitas, karena data tersebut sudah pasti dianggap valid dan dianggap reliable. Ya, itu kesalahan pertama. Dan saya harap kalian tidak melakukan kesalahan yang sama ketika kalian menuliskan skripsi ataupun menuliskan hasil regresi apapun. Ya. Jadi yang satu dan yang dua itu cuman kalau kalian pakai kuesioner, dan itu pun dilakukan pada instrumen bukan pada data, ya. Itu kesalahan pertama dari si proposal ini. Yang kedua itu adalah yang ketiga, ada yang disebut dengan uji asumsi klasik. Nah, sebetulnya yang disebut dengan uji asumsi klasik itu adalah yang 4, 5, dan 6. Yang regresi berganda, uji hipotesis, uji T, uji F, itu adalah yang kemarin kan sebetulnya, yang sudah saya jelaskan bahwa ketika hasil regresinya keluar, maka dia pasti akan muncul yang disebut dengan uji hipotesis, uji T, dan uji F-nya. Sehingga sebetulnya kalau kita mau mengurutkan tata penulisan di proposal, maka uji asumsi klasik itu yang dilakukan cuma 3: normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas. Yang sebetulnya yang 3 ini sudah saya jelaskan di pertemuan sebelum UTS yang disebut dengan Classical Linear Regression Model atau CLRM, yang sebetulnya kan ada 10, tapi yang perlu dicek cuma ada 3. 4 itu kalau misalkan datanya time series, ya. Kalau datanya kayak kemarin yang saya sebutkan seperti cross section, maka kita tidak perlu melakukan apa yang disebut dengan uji autokorelasi, karena hampir bisa dipastikan datanya tidak ada autokorelasi. Buat apa? Autokorelasi itu kan ketika misalkan data tahun sebelumnya itu berhubungan dengan data tahun ini. Contoh misalkan jelaslah GDP, inflation, apapun yang sebetulnya time series itu kan pasti akan berhubungan dengan tahun sebelumnya. Yang tahun ini itu pasti akan berhubungan dari tahun sebelumnya. Nah, itu juga perlu dicek, ya. Ada yang disebut dengan uji autokorelasi. Nah, nanti itu bagian kedua, karena solusinya agak ribet. Harus pakai
dan saya pun belum pernah pakai gitu si analisa yang sifatnya time series. Jarang saya belum pernah sama sekali, bukan jarang, saya nggak pernah pakai data menganalisa yang time series, sehingga saya pun bukan expert dari time series. Tapi nanti saya ajarin gimana caranya ngecek autokorelasinya dan menghilangkan si autokorelasinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Jadi yang akan kita lakukan itu uji asumsi klasik dengan 3 uji. Yang pertama adalah normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas. Ya, 3 hal ini yang harus kalian lakukan setelah, ya, baik itu sebelum ataupun setelah, karena yang normalitas itu baru bisa diuji. Normalitas itu bisa diuji sebelum regresi, tapi hetero dan multi itu akan diuji setelah hasil regresinya keluar. Ya, karena dia akan memperhitungkan residu dan segala macam. Nah, mudah-mudahan saya juga bisa di pertemuan ini bisa ngajarin solusinya. Kalau memang masih ada waktu, nanti saya ajarin solusi bagaimana menghilangkan kalau misalkan datanya tidak normal, kalau misalkan datanya itu kena hetero, kalau misalkan datanya kena multikolinearitas. Jadi pertemuan kali ini kalian itu tahu apa yang disebut dengan normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, deteksinya gimana? Yang penting kan itu, deteksinya gimana? Yang ketiga, cara menghilangkannya seperti apa? Karena mau tidak mau ini masalah buat data. Ya. Oke, nggak ada pertanyaan? Jelas ya? Jadi fokus kita ada 3. Oke, kalau jelas kita coba pakai data yang sebelumnya. Normalitas itu apa sih? Apa yang diukur dari normalitas? Semester sebelumnya kita pernah ukur normalitas kan? Apa yang diukur dari normalitas? Apa yang diukur dari normalitas? Apa? Jarak apa? Sekarang kita ketemu lagi dengan terminologi bahwa ketika kita mau regresi, kita ketemu istilah lagi bahwa si data kalau mau diregres itu harus data yang normal. Artinya normal itu apa? Yang normal itu apa? Sesuatu yang sesuai. Berarti ada standar ya kan? Sesuai dengan apa? Standar deviasi. Standar Apa? Yang normal tuh dulu saya kejarin kan perasaan itu normalitas. Kita harus melihat tabel apa dan bentuknya harus seperti apa. Ada yang mencong kiri, ada yang mencong kanan, ya kan? Ya yang begini, ya udah boleh maaf kan? Ya kan? Ya, apa normalitas? Skewness and kurtosis. Baru semester lalu skewness and kurtosis. Apa skewness and kurtosis? Kemiringan
distribusi data. Kalau berbasis puncaknya data, ada yang flat, ada yang apa? Klepto, ada yang ayo hari iya kan gitu. Pokok yes, latitude itu apa? Hah? Rata, flat. Puncaknya itu flat. Ya. Oke. Sekarang kalau kita ketemu data ini normal atau enggak? Normal atau enggak? Ya. Alat pertama yang bisa kita lakukan untuk menganalisa ini normal atau enggak adalah dengan mengira-ngira iya atau tidak. Ya. Yang normal itu berarti standarnya kayak gimana? Yang punya, kalau kata buku yang sebelumnya, bell shape. Ingat gak? Bell shape. Bentuknya kayak lonceng dan dia simetris. Artinya apa? Titik tengah, ya kan? Ini saya ulangi lagi nih. Titik tengah itu apa? Median dan min itu berdekatan di tengah. Oh, ya kan? Baru ingat lagi. Oke. Min median modusnya itu hampir berdekatan dan dia ada di tengah. Nah, itu yang disebut dengan normal. Nah, yang sekarang ini normal atau enggak? Kenapa? Yes, karena dia jauh dari nilai tengahnya. Ya kan? Kita bisa lihat bahwa modusnya dia, mode-nya dia itu jauh dari nilai tengahnya. Dia lebih menceng ke kiri. Nah, artinya data ini tidak normal. Ya. Sehingga sebetulnya kita tidak bisa melakukan lebih lanjut analisa regresi ketika datanya tidak normal. Maka harus dilakukan treatment. Nah, treatmentnya nanti yang akan saya jelaskan tentunya. Ini kita baru menganalisa weight, ya. Bagaimana dengan variabel yang lain? Ya. Bagaimana dengan variabel yang lain? Ya. Kita bisa memperkirakan itu ya secara insting. Itu yang pertama yang biasa dilakukan. Kalau misalkan dia kita analisa bahwa dia itu normal atau enggak, ya. Yang berikutnya, kalau misalkan kita mau menganalisanya secara lebih detail, maka kita bisa menggunakan fungsi Q-norm. Ini weight, ya, ini weight. Kalau datanya normal, maka dia akan dekat dengan garis normalnya.
Coba kita buka Q-normnya Eduk. Kalau tadi secara histogram sih kan harusnya bagusan Eduk ya. Tuh, jauh dekat dibanding dengan yang tadi, dibanding dengan kalau misalkan kita petakan si Waze, maka si Eduk atau education itu lebih normal dibanding dengan yang Waze. Nah, solusinya apa? Nanti kita akan bahas satu persatu. Tapi yang jelas sekarang sudah tahu ya bagaimana cara membedakan data yang normal dan yang tidak normal. Nanti kita akan bandingkan juga kalau misalkan ada kesempatan untuk memetakan yang normal dan yang tidak normalnya. Oke, sekarang saya mau coba kalau saya diharuskan meregresinya dulu sebelum saya melakukan tes yang berikutnya yang disebut dengan tes heteroskedastisitas. Kita sekarang yang kedua ya, tes heteroskedastisitas. Oke, saya akan jelaskan. Ini adalah Bruce-Pagan test atau Cook-Weisberg test for heteroskedastisitas. Syarat yang kedua itu dari yang tadi si foto, tidak boleh ada heteroskedastisitas. Apa itu heteroskedastisitas? Apa yang beda? Hah? Yes, variansnya. Varians antar data itu bakal membiaskan hasil regresi, sehingga kita harus mencari data yang sifat variansnya itu nggak terlalu jauh. Nah, cara mendeteksinya itu dengan Bruce-Pagan test, atau kalau di sini nyebutnya head test. Saya minta dia untuk mengestimate head test atau heteroskedasticity test, dan ternyata hasilnya absolutely dia itu hetero. Jadi sebetulnya data ini adalah data yang bermasalah. Data ini terindikasi hetero karena apa? Probability dari si chi-square-nya itu lebih kecil daripada 0,05 atau 5%. Artinya angka ini ya itu harus lebih dari 5%. Ya, angka ini. Nah, kita sekarang punya masalah, datanya ternyata dia tidak normal dan tidak hetero. Ya. Nah, itu yang harus kita selesaikan. Makanya kadang nge-regress itu nggak cukup sekali. Kita butuh beberapa kali untuk mencari model yang terbaik. Nah, yang berikutnya itu adalah tes terhadap multikolineritas. Apakah ada hubungan antara variabel X dengan variabel X lainnya? Karena tidak boleh ada hubungan antara variabel X1 dan X2. Ya. Si variabel misalkan contoh pendapatan itu tidak boleh berhubungan dengan si pendidikan contoh misalkan ya, atau pendapatan itu tidak boleh
tidak boleh mempengaruhi konsumsi, ya kan? Padahal sebetulnya dia berhubungan, tapi gimana caranya ketika kita melakukan regresi dua variabel ini tidak berhubungan? Nah, cara ngetesnya itu adalah dengan yang disebut dengan PIF. Maka saya pun akan meminta dia untuk menguji PIF-nya. Beda halnya dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu harus di atas 5% probability-nya, maka kalau di sini itu tidak boleh lebih dari 5 atau 10 si min PIF-nya. Nah, di sini kita bisa lihat angka masing-masingnya, ya. Kenapa? Karena kadang ini untung datanya tidak saling berhubungan, ya. Untung datanya sekarang ternyata tidak saling berhubungan. Tapi kalau misalkan datanya saling berhubungan, salah satu solusi yang harus, misalkan expert 1,48 tapi tenur itu PIF-nya sampai misalkan 10, maka yang harus dilakukan, kita membuang variabel yang dianggap mengganggu model regresinya. Jadi solusinya itu dibuang, salah satunya ya. Nah, untung di sini kita nggak punya data yang multikolinearitas, untungnya ya. Jadi nanti kita akan coba menyelesaikan masalah yang pertama adalah normalitas, yang kedua adalah heteroskedastisitasnya. Nah, bagaimana caranya menghilangkan data yang sifatnya tadi skew atau miring atau tidak normal, ya. Satu cara yang sebetulnya sudah saya jelaskan itu adalah mengubah dia transformasi data, ya, mentransformasi data menjadi, contoh di sini saya sudah punya pakai yang disebut dengan log wage, ya kan? Maka kita bisa lihat sebetulnya kalau kita bandingkan antara Kinom rates dengan ini, yang Kinom rates dengan tuh, ya, dia akan jadi lebih normal, sehingga solusinya adalah dengan mengganti atau mentransformasi data menjadi dalam bentuk logaritma. Solusi lain supaya normal biasanya diapain? Dibagi 1000. Itu kalau untuk memperkecil. Supaya normal, ada lagi yang kadang mengkuadratkannya. Tapi ternyata enggak, dikuadratkan malah jadi lebih buruk, ya. Jadi kita coba aja gitu kan, mana yang lebih baik antara membuat dia jadi log atau dia dikuadratkan. Ternyata dikuadratkan malah jadi lebih buruk. Nah, nanti kenapa Pak? Nanti hasilnya gimana? Ya tinggal kita balikan, diangkatin aja kan setelah dikuadratkan. Hasilnya kalau misalkan kita harus mengkuadratkan, ya tinggal kita akarin aja si angkanya nantinya pas interpretasi. Tapi ternyata lebih buruk.
kita pilih yang pakai yang log wedge aja dulu ya. Nah, sekarang kita coba pakai meregresi dengan log wedge, apakah dia akan hilang si head error-nya. Ternyata masih ada heteroskedastisitas karena probability-nya itu masih di bawah 5%. Ini berapa berarti? 0,005. Ya, 0,0%. Lantas apa yang harus dilakukan? Normal, kita sudah menormalkan si wedge-nya, ya kan? Tapi kita ketemu dengan apa yang disebut dengan heteroskedastisitas. Jadi apa yang harus dilakukan? Otomatis kalau saya solusi salah satunya adalah mencoba dengan mengubah variabel X-nya menjadi dalam bentuk lain juga. Contoh, kalau misalkan sekarang saya ubah edu, expert, dan senior itu jadi dalam bentuk log. Ya, kita coba aja, nggak ada salahnya. Generate, saya mencoba mengenerate sebuah variabel baru di mana yaitu dinamai L_edu yang akan sama dengan log dari edu. Saya L_edu, L_expert, Oke, sekarang kita sudah ubah datanya. Mungkin kita bisa cek lagi L_edu seperti apa. Oh, salah. Norm. Coba norm L senior malah lebih jauh lebih normal ketika dirubah jadi log. Coba kita select score. Tuh, ternyata rata-rata kalau kita ubah jadi dalam bentuk log, dia akan jauh lebih lebih normal. Coba kita tes. Kalau misalkan saya harus meregress yang sudah di log semua, log weights terhadap log edu, log expert, dan log senior. Kita coba start head test. Nah, hilang. Ternyata yang harus dilakukan untuk kasus ini, kita harus mengubah si variabel y dan variabel x dalam bentuk log, atau yang disebut dengan double log regression. Ternyata dia menghilangkan apa yang disebut dengan heteroskedastisitas, sehingga variansinya jadi lebih rapi, dan dia
probability-nya itu sekarang sudah jadi 22% atau lebih kecil daripada 5%. Otomatis barulah kita bisa menginterpretasikan ini, ya. Barulah setelah diperiksa, setelah di estat, baru kita bisa memperdayakan. Coba sekarang satu lagi yang estat VIF. Kayaknya harusnya sih nggak ada. Tuh, tetap nggak ada. Ya. Ini adalah solusi kalau misalkan kita punya data yang tadi dia heteroskedastis. Berarti untuk kasus ini harus ditransform ke ke log. Ya, kasusnya ini. Tapi tidak semua data itu harus ditransform ke log. Kebetulan aja data yang saya pakai ini selesai masalahnya harus pakai dengan si log ini, atau mengubah variabel y dan x menjadi dalam bentuk logaritma. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Yes. Pak, jadi itu kan Bapak mengubah variabel, semua variabel x-nya jadi log. Itu sebenarnya bisa satu aja, misal x per aja yang di log, yang lain nggak usah, itu apa harus serentak semuanya? Makanya saya bilang tadi, kita tes dulu. Kan tadi setelah di log wage, nih yang ini, mana sih tadi saya? Setelah di log wage, dia tidak berubah, ya kan? Makanya saya bilang tidak, ngeregresi itu harus beberapa kali. Kita cari yang hasil tesnya paling bagus. Ternyata ketika kita ubah wage-nya doang, ya, nggak hilang. Dia naik cuma 0,05 dari yang tadinya 0,00. Cuma naiknya cuma 0,005. Nah, makanya saya tes, gimana kalau misalkan saya ubah variabelnya semua jadi log. Ternyata itu menghilangkan heteroskedastisitas ketika saya mengubah si variabelnya jadi log semua. Itu caranya. Jadi pertanyaannya, kalau misalkan apakah harus semua atau sebagian, tergantung data yang kalian temukan. Kalau misalkan ketika log wage itu sudah fit, sudah tidak ada hetero, ya nggak masalah. Tapi kalau ternyata misalkan itu juga kita sudah melakukan tahapan pertama gagal, ya saya cobain aja semua. Jadi pas ketemu ternyata pas dites, ketika semua sudah dibentuk log, hilang si heteronya. Gitu. Jadi misal kita nemuin kasus kayak tadi ya Pak, kita kan harus troubleshoot sendiri ya, pemecahan masalah sendiri. Yes, betul. Kan salah satu contohnya di logaritma, contoh lain kayak gitu dengan pemecahan Di kuadratik tadi, tapi ternyata di kuadratik itu solusi lainnya ya, mengubah atau mentransformasi si data itu dikuadratikan. Tapi ternyata kuadratik itu malah lebih jauh, ya, lebih jauh dari titik normalnya, ya. Makanya di kasus ini saya tidak merekomendasikan kuadratik itu jadi solusi untuk menghilangkan heteroskedastisitas. Tapi ternyata ketika ditransformasi jadi log, hilang si heteronya. Gitu. Oke, ada solusi lain. Nah, ini adalah rangkaian yang harus kalian laporkan ketika kalian melakukan analisa regresi. Jadi selain yang kemarin koefisien harus dilaporkan,
terus dan segala macam itu harus dilaporkan, maka di bawahnya itu harus ada uji terhadap 3 tadi, normalitas, hetero, dan multikolinialitas. Itu kalau misalkan datanya yang sifatnya cross section. Tapi kalau harus ada time series dan segala macam, itu kita harus pakai yang disebut dengan tes juga autokorelasinya. Itu nggak boleh ada autokorelasi atau hubungan antara data tahun sekarang dengan tahun berikutnya, tahun sekarang, tahun sebelumnya, dan tahun sebelumnya, dan tahun sebelumnya. Nah itu juga harus ditransform. Biasanya transformnya dicari nilai selisihnya atau perkembangannya atau deltanya. Nah itu juga solusi kalau misalkan kena ada yang disebut dengan autokorelasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Bisa ya melakukan sendiri? Nah, makin insya Allah. Ya. Jadi solusi itu kan cuma 2 ya? Apa? Ya, solusinya berarti cuma 2. Solusinya cuma 2. Tapi solusi ini tidak permanen. Artinya tergantung datanya. Kebetulan yang sekarang yang kita hadapi adalah data yang punya penyakit tidak normal dan tidak hetero. Kalau misalkan kita ketemu data lain, ya kita akan menemukan masalah lain juga yang sebetulnya solusinya tadi entahlah dicari bentuk transformasinya, entahlah di drop si variabelnya atau dihilangkan variabelnya dari si modelnya. Jadi makanya kadang kalau pas dinulis atau pas dilaporkan itu kita melaporkan regresi itu beberapa kali deskripsi itu. Jadi regresi sebelum dilaporkan dan regresi setelah regresi setelah diubah dan regresi sebelum diubah, bahkan bisa seperti itu. Ya, kalau misalkan harus melaporkan. Nah, ini adalah salah satu cara untuk melaporkan. Ya, yang lazim adalah dengan menggunakan tabel. Nih, ini sudah jadi standar pelaporan. Kalau misalkan kalian harus melaporkan hasil regresi, ya, tinggal copy ke Word dan tinggal interpretasikan si hasil regresinya. Kebetulan hasil regresinya kalau yang ketika kita ubah menjadi log semua ini semua signifikan karena dapat ada bintangnya, ya, bintang 1, bintang 2, dan ini defaultnya si status kayak gini. Saya kurang paham juga kalau misalkan harus menyajikan di yang lain, di software yang lain. Oke, ada pertanyaan? Kenapa tiap jenis data itu hasil ininya beda-beda, Pak? Hasil apa ya? Apa sih namanya? Ya harus diolahnya beda-beda. Bukan harus diolahnya beda-beda, ujinya. Iya, mengujinya. Ya, tesnya terhadap data itu berbeda perlakuannya. Karena kan penyakitnya beda-beda. Maka cara diagnosanya pun beda, cara obatnya pun beda. Jadi yang untuk terutama yang ketika melibatkan data yang sifatnya time series. Kalau time series sudah paling ribet lah. Saya pun makanya nggak pernah pakai time series. Udah dites nih misalkannya
logus yang ada ternyata ada autokorelasi atau hubungan antara data sebelumnya dan data yang sekarang. Itu ribet lagi, harus dihilangin lagi, harus remodeling lagi. Maksudnya hubungannya itu kayak gimana Pak? Contoh misalkan ya, di tahun ini berapa? Pendapatan per kapita kita tahun ini berapa? Tahun kemarin Pak. Tahun kemarin aja. Dolar kan? Iya. Berapa? 1,186 triliun dolar. Itu apa? Masa per kapita satu? Itu apa? PDB. Oh, PDB. GDP kita atau PDB kita itu 1,1. 1,1 ini kan pasti dipengaruhi oleh angka sebelumnya. Oh, iya. Iya kan? Sehingga yang time series itu pasti ada aja autokorelasinya. Jumlah 1,1 itu kan dipengaruhi oleh tahun sebelumnya. Dipengaruhi oleh tahun sebelumnya juga, dipengaruhi oleh tahun sebelumnya juga. Dan itu harus hilang pengaruh itu. Ya. Oke. Ngerti? Ngerti ora? Bukannya GDP setahun Pak. Pengeluarannya Betul, setahun. GDP tahun ini, ya kan, angkanya 1 juta misalkan. GDP tahun sebelumnya 900.000. GDP tahun sebelumnya 850.000. GDP tahun sebelumnya 800.000. Kan? Ada series correlation kan? Ada hubungan antara tahun ini dengan tahun sebelumnya. Story is repeat itself. Ya, Dari segi apa gitu Pak? jumlah. Tapi kan data yang 1 juta itu kan yang tahun ini kan. Iya. 1 juta kan nggak ujuk-ujuk tahun ini. Dia dipengaruhi oleh data tahun sebelumnya kan. Ya kan? Tapi bukan misalnya tahun sebelumnya 900, tahun ini 1 juta bukan berarti 100.000 kan? Itu kenaikannya. Tapi jumlah 1 juta itu kan merupakan tambahan 100. Karena 1 juta ini kan ada penambahan 900 plus 100. Ya kan? Begitupun tahun sebelumnya. Nah, ini tuh mesti hilang pengaruhnya. Makanya biasanya yang dihitung bukan jumlah GDP-nya supaya hilang, tapi diapain? Selisihnya, pertumbuhannya yang dihitung. Jadi misalkan tahun supaya hilang si efeknya, si efek tahun sebelumnya. Jadi yang dimasukin ke dalam regresi itu adalah deltanya, selisih antara tahun ini dan tahun sebelumnya, dan tahun ini dan tahun sebelumnya, atau T-1. Makanya itu yang lazim dan biasa dilakukan ketika menghilangkan apa yang disebut dengan autokorelasi. Dan itu pasti terjadi di data-data yang sifatnya time series. Ya. Ngerti? Bisa? Nah, insya Allah kudu bisa. Soalnya UAS saya pasti akan minta kalian untuk mengolah data sampai dengan tesnya sampai beres dong, sampai menampilkan data tersebut dan menginterpretasikannya. Jadi ini mah kudu bisa. Ya.
ini mah kudu bisa. Ya. Jadi kalau ada apa-apa, kalau nggak ngerti, silakan tanya di kelas gitu. Jangan nanti pas UTS salah riwayat. Kemarin mah kalian masih punya pengampunan. Ketemu saya lagi pas setelah UTS. Kalau setelah UTS, mercy lah. Ada ampun nanti mah. Ya salah ya salah. Oke, ada pertanyaan lain? Minggu depan kita akan coba mulai memasukkan variabel yang sifatnya kualitatif. Sekarang, kenapa? Ada pertanyaan? Pak, Yes. itu ada 2 pertemuan yang kosong 2 kali. 2 kali? Iya. Gak apa-apa. Terus aja nanti maju. Jangan minggu ini 2 kali nggak? Terus aja biar nanti puasnya telat pun nggak masalah. Saya minggu kemarin lagi malas ngajar. Korea. Geser aja. Apa? Kasih latihan soal, Pak. Boleh. Tapi enggak. Tapi jangan dinilai, Pak. Iya, Pak. Nanti saya kasih data ya, data baru yang bukan yang ini. Saya kasihkan soal kalian, tapi bentuknya tetap akan startup. Ya, nggak masalah, itu mah banyak saya stok data yang bisa digunakan untuk berlatih. Mau datanya dari buku, mau datanya dari BPS, sekarang itu kan udah sangat terbuka. Dan kalian tuh udah enak banget tinggal baca dan buka aja datanya tanpa kalian harus mengolah ya, karena ini tuh kan sebenarnya hasil olahan ya kan. Data bisa begini tuh karena diolah dan kalian tuh nggak belajar untuk mengolahnya, tapi untuk inputnya pun nggak belajar. Tapi saya nanti akan kasihkan kalian data yang udah jadi, yang udah matang, yang tinggal kalian coba untuk regresi. Nanti saya share di grup ya. Tugasnya nanti berarti termasuk yang menginterpretasi koefisien sampai dengan R-square, standar error dan segala macam yang minggu kemarin, minggu lalunya lagi, sama yang sekarang. Bagaimana cara ngetes dari data yang sebenarnya sudah kita miliki, ya. Kalau ini cara interpretasinya gimana, Pak? Cara interpretasinya sama dengan yang dulu, nggak ada yang berubah. R-square itu apa artinya? Apa artinya R-square? Kalau tidak ada yang berubah, ya. Nah, sekarang R-square-nya berapa ini? 29. Ya, artinya 29%. 29%. Artinya apa 29%? Karena tidak ada yang berubah, ya. Interpretasi tetap tidak akan ada yang berubah. Yang kita lakukan hanya memeriksa data. 0,29 artinya model ini cuma menjelaskan 29%, ya kan? Masih ada berapa persen lainnya di luar sana yang mempengaruhi wage. Template-nya tetap sama, R-square seperti itu, koefisien pun sama, tinggal kita ubah jadi bentuk persentase atau kenaikan. Terus T pun sama. T yang artinya 9,93 itu artinya apa? T-nya yang ini nih, P-nya yang ini artinya apa? Hah? Tingkat signifikan. Yes, betul. Artinya apa? 9,93.
dia ada di atas ambang batas berapa? 2,5. 2,5. Makanya di sini kita bisa lihat tuh, dia signifikan berpengaruh 9,93 dan bintangnya dapat 2. Yang ini di bawah 5%, bintangnya cuma dapat 1. Itu tidak ada yang berubah dari interpretasi yang sebelumnya ya. Standar error sama, probability juga sama, p-value ya sama. Jadi sebetulnya kalau ini pandangan ini aja, pandangan objektif. Ini data yang cukup bagus yang didapatkan oleh seseorang yang survei, datanya bagus. Dia cuma kena penyakit tidak normal dan kena hetero. Selain itu, kita bisa membuktikan bahwa R-square-nya meskipun gak gede, cukuplah ada 30% mempengaruhi si weight, dan variabel-variabelnya itu ternyata berpengaruh secara signifikan terhadap si weight. Itu dapat data yang bagus itu kayak gimana, Pak? Kalau saya pribadi yang ngelihat hasil tesnya, kita nggak perlu repot-repot tes jauh-jauh, gede-gede dan banyak-banyak tes. Kan ini kita istilahnya kita 3 kali ngeregres nih. Kalau ini udah santai, maksud saya tuh 3 kali ngeregres. Kita 3 kali nyoba model ya. Yang pertama adalah yang model tanpa log, yang kedua adalah si Y-nya kita log, yang ketiga kita double log. Nah ini tuh udah santai gitu, maksudnya udah gak terlalu ribet buat saya gitu sebagai peneliti untuk ngeregresnya gitu. Ada lagi pertanyaan? Nanti kita mulai main-main kalau misalkan datanya 1 dan 0. Kan kita sekarang semua data kita itu adalah data yang sifatnya continuous, ya kan? Nanti kita coba main dengan data kalau misalkan datanya itu kualitatif. Pertanyaannya iya dan tidak. Tapi setelah kalian bisa dulu ya, yang ini. Ya, kita cobain dulu yang ini bisa atau enggak ya. Cukup? Cukup. Iya. Oke. Ada lagi pertanyaan nggak? Cukup ya? Jangan, saya ingatkan lagi, jangan mulai kesalahan yang ini nih. Ya, ini adalah kesalahan. Ya, ini adalah kesalahan ketika kalian menulis. Oh sebetulnya uji klasik itu yang ini, yang cuma 3 ini, sisanya ya hasil dari uji regresi berganda yang ini. Dan ini di anak semester 8 masih terus kejadian. Makanya secara, dan tidak hanya di UIN, ini saya pun dapatnya kan dari Twitter. Ada yang curhat mengenai ini ribetnya melakukan ini, padahal sebenarnya simpel aja. Oke, cukup? Cukup ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.